akan menyampaikan yaitu tugas dari bagian dari PMM, yaitu observasi kepala sekolah dalam pengelolaan kinerja kepala sekolah di SD Negeri 3 Grobogan. Tepatnya hari ini, hari Senin, tanggal 2 September 2024. Dan nanti mohon dari Bapak Ibu Guru, ini adalah mungkin yang kedua kalinya semester 1, semester 2 ini kita memang wajib melaksanakan observasi baik kepala sekolah maupun Bapak Ibu Guru semuanya. Tetapi untuk observasi Bapak Ibu Guru dilaksanakan setelah kepala sekolah mengadakan observasi yang diadakan dari pengawas sekolah. Selanjutnya, kami dalam menyampaikan presentasi pada siang hari ini dengan berpedoman pada aturan baku, yaitu secara konkret dan struktur dan mudah dipahami. Insya Allah nanti tidak panjang lebar, tapi Bapak Ibu Guru mudah memahami dan bisa melaksanakan. Nanti yang kami sampaikan, yang pertama mengacu yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami, termasuk dalam menjelaskan istilah kompleks yang digunakan. Yang kedua, menyusun materi presentasi secara logis dan struktur dengan alur mudah diikuti. Yang ketiga, memberikan contoh atau situasi nyata yang relevan dengan keseharian untuk menjelaskan visi misi sekolah. Dan ini nanti Bapak Ibu Guru juga membuat seperti ini langkah-langkahnya. Jadi nggak berbeda jauh dari kepala sekolah. Bapak Ibu Guru pun nanti membuat seperti ini, dan ini sebagai tolak ukur nanti dalam melaksanakan observasi guru yang dilaksanakan oleh kepala sekolah. Selanjutnya kita melihat dalam situasi kondisi SD kita saat ini, dan mungkin dari SD-SD yang lain, SD kita mungkin beda dari sisi fisik, dari sisi lingkungan, dari sisi siswa. Nah, garis besarnya SD 3 Grobogan merupakan salah satu SD negeri yang terletak di Desa Grobogan, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali. SDN 3 Grobogan memiliki gedung berlantai 2. Ini satu Juwangi ya, hanya di SD kita. Kita syukuri bersama, karena SD lain belum bisa membangun 2 lantai, tapi SD kita sudah memiliki 2 lantai. Dan lokasinya cukup strategis, yaitu berada di sebelah timur kantor pemerintah Desa Grobogan. Selanjutnya, profil SD 3 Grobogan. Perlu ketahui Bapak Ibu Guru semuanya, saat ini SDN 3 Grobogan tahun ajaran 2024-2025 peserta didik sebanyak 65 siswa dan tenaga guru dan penjaga jumlahnya 13. Kemudian sarana dan prasarana di SD kami insya Allah sudah cukup lengkap. Ruang kelas lengkap, perpustakaan ada, musola ada, gudang juga ada. Jadi insya Allah SD kita untuk prasarana SD itu sudah dianggap cukup. Kemudian untuk status sampai sekarang tetap negeri. Kemudian secara inventaris
yang kita miliki atau yang kita tempati adalah sepenuhnya milik pemerintah pusat. Hanya kita berhak menempati dan mengelola dan merawat, tapi tidak berhak untuk memiliki. Naik lanjut. Visi SD3N Kabupaten secara umum adalah terwujudnya manusia yang berpendidikan, bermoral, dan berakhlak mulia serta menguasai iptek. Jadi garis besarnya visi kita secara umum Bapak Ibu guru harus berpedoman ini. Jadi nggak boleh keluar dari visi ini. Jadi masing-masing SD visinya mungkin berbeda-beda. Tapi SD kita terutama yang kita cantumkan dalam kurikulum semester ini adalah terwujudnya manusia yang berpendidikan, bermoral, berakhlak mulia serta menguasai iptek. Nah, selanjutnya untuk mencapai visi perlu ada misi. Misi SDN 3 Kabupaten. Di antaranya ada 7 indikator yang harus dilakukan dari kepala sekolah sampai Bapak Ibu guru semuanya. Jadi 7 indikator ini wajib kita laksanakan untuk mencapai visi yang sudah kami sebutkan di awal. Yang pertama, berpartisipasi aktif dalam mencerdaskan anak bangsa. Berpartisipasi aktif, jadi ini garis besarnya. Jadi harus aktif, baik guru ASN maupun non ASN. Jadi nggak ada perbedaannya. Kalau sudah masuk di lembaga pendidikan, sama-sama memperjuangkan visi misi. Nggak ada perbedaan itu guru ASN atau guru non ASN. Jadi harus tetap aktif dalam kegiatan apapun untuk menjunjung tinggi atau mencapai tujuan visi misi SD tersebut. Yang kedua, melaksanakan pengelolaan pendidikan secara optimal dan profesional. Jadi ini sudah jelas, memang pendidikan itu harus dilaksanakan secara maksimal, tidak boleh setengah-setengah. Dan profesional itu sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem pendidikan di Indonesia. Jadi tidak boleh kita keluar dari kurikulum yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, membangun sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan moral dan akhlak secara seimbang. Jadi indikator yang ketiga, membangun sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan. Semua guru sekarang sudah wajib memiliki pendidikan minimal S1. Kemudian dituntut lagi adanya PPG. Kemudian adanya guru bersertifikat profesional. Nah, ini banyak hal yang harus dipenuhi dari aturan-aturan pemerintah, yaitu untuk menunjang biar sumber daya manusianya atau terutama guru-gurunya itu bisa melaksanakan tugas secara maksimal. Kemudian yang keempat, mengembangkan potensi anak didik sesuai dengan bakat dan keterampilan. Jadi Bapak Ibu guru, untuk mencapai visi kita dianjurkan jangan melupakan adanya partisipasi lomba-lomba di tingkat kecamatan. Ini adalah salah satu termasuk mengembangkan potensi anak yang ada pada diri anak. Jadi walaupun kita mengeluarkan biaya dan tidak mendapatkan juara, tapi setidaknya sudah melatih dan mendidik anak untuk tampil di muka umum. Jadi kita memang mengembangkan potensi, tidak sekaligus bisa berprestasi. Setidaknya kita sudah berpartisipasi dan sudah meningkatkan, yaitu adanya potensi
Yang kelima, yaitu mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan tugas kependidikan dan keguruan. Jadi kita untuk mencapai visi itu wajib kerjasama, baik kepada masyarakat, kepada pemerintah desa, kepada komite sekolah, itu harus sinergi dan saling berkolaborasi. Jadi dapat menyelesaikan tugas kependidikan di sekolah kita. Tanpa kerjasama, sekolah kita juga tidak akan berjalan secara maksimal. Yang keenam, melestarikan dan mengembangkan olahraga, seni dan budaya. Alhamdulillah untuk mencapai visi SD kita sudah melaksanakan pengembangan di bidang olahraga, ya, baik yang akademis maupun ekstra di luar akademis. Jadi untuk pengembangan baik olahraga, seni dan budaya ini sudah berjalan dengan baik. Yang ketujuh, yaitu mengembangkan pribadi yang cinta tanah air. Nah, ini seperti kemarin sudah kita praktekkan aksi nyata dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan. Jadi anak-anak tidak kita biarkan begitu saja, tapi praktek langsung untuk mempraktekkan bagaimana caranya kita menunjukkan cinta tanah air. Betapa beratnya perjuangan, sekelas mencari hadiah saja sudah berat. Itu hanya gambaran anak-anak untuk meraih prestasi atau perjuangan, ya. Itu termasuk lomba 17 adalah menggambarkan betapa beratnya untuk mencapai prestasi atau kemenangan. Nah, jadi secara umum kembali lagi kami simpulkan bahwa tujuan SD 3 Kerobokan dari hal-hal atau indikator-indikator yang kami sebutkan tadi, Bapak Ibu Guru kembali kepada tujuan secara umum ini, ya. Tujuan secara umum ini memang harus kita pegang terus untuk SD kita, yaitu menjadikan generasi manusia yang berpendidikan. Jadi kita harus berkembang terus, terutama di lingkungan Kerobokan, ya. Jadi menjadi generasi Kerobokan yang berpendidikan, jangan sampai putus dalam mengejar pendidikan. Kemudian bermoral. Nah, ini ya, yang paling berat itu mendidik hal yang baik, terutama masalah moral. Karena moral itu harus didukung secara maksimal, terutama ilmu agama, ya. Moral dan akhlak itu tidak bisa dipisahkan. Pedoman dasar adalah pendidikan agama. Nah, makanya untuk kegiatan ekstra kita sudah melaksanakan secara maksimal, baik kegiatan sebelum pelajaran, terus setelah pelajaran itu ada kegiatan berjamaah. Ini secara otomatis adalah melatih anak biar memahami pentingnya ilmu agama, ya. Jadi ilmu agama itu harus diunggulkan. Karena apa? Bisa membentuk manusia yang bermoral dan berakhlak mulia. Tanpa agama mungkin murid-murid kita tidak akan sampai kepada tujuan namanya anak bermoral dan berakhlak mulia. Sehingga mari kita bersama-sama Bapak Ibu Guru dan lingkungan sekitarnya untuk mendukung adanya kegiatan, terutama kegiatan keagamaan. Ini salah satu alat, ya, untuk membentuk anak menjadi bermoral dan berakhlak mulia. Kemudian menguasai iptek, ya tadi ya, terakhir menguasai iptek. Ini juga penting. Karena apa? Karena udah zamannya, ya. Jadi mohon dari Bapak Ibu Guru ini ditambahi ada kegiatan ekstra, yaitu tidak gaptek pada masalah iptek. Jadi anak-anak dari dini dikenalkan setidaknya laptop, komputer, operasional yang sederhana, itu nanti pas kelas 5 itu tidak gagal, ya, pas ujian itu. Jadi
bisa dikembangkan dari kelas 1 ya, dikenalkan dulu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 nah, terutama itu. Jadi nanti kelas 5 sudah tidak canggung lagi dalam operasional yaitu namanya laptop atau komputer. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran kegiatan di SD kita, SDN 3 Kerobokan yang sudah kita praktekkan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Insya Allah ini akan membentuk manusia yang bermoral dan berakhlak mulia. Memang tidak ringan beban kita, berat. Yang paling berat lagi adalah yaitu secara agama namanya istiqomah, ajib ya, rutin. Kegiatan rutinitas itu penyakitnya adalah bosan. Nah, cara menghilangkan bosan memang kita harus banyak-banyak mencari solusinya biar nggak bosan. Yang pertama kegiatan Asmaul Husna dan hafalan juz amma. Ini aksi nyata yang sudah kita laksanakan. Kemudian sholat duha, sholat zuhur berjamaah. Kemudian ekstra kurikuler pramuka. Selanjutnya ada kegiatan-kegiatan sebelum pelajaran dimulai, yaitu 15 menit sebelum pelajaran itu ada kegiatan literasi, membaca buku, atau kemarin sudah diterangkan yaitu penularan atau menggabungkan adanya materi-materi buku antara materi pokok pelajaran dengan materi-materi buku yang ada hubungannya dengan pelajaran. Jadi anak-anak harus ditingkatkan, terutama memang masalah literasi dan numerasi. Nah, ini penting sekali. Yang kedua yaitu rutinitas atau kegiatan yang sudah kita laksanakan, yaitu hafalan juz amma dan asmaul husna setiap pagi sebelum pelajaran. Kemudian upacara bendera setiap hari Senin. Ini adalah terutama melatih anak untuk berdisiplin. Kemudian kegiatan rutin sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Kemudian pembiasaan. Jadi ini pembiasaan adalah anak dilatih untuk berakhlak yang baik, baik kepada bapak ibu guru terutama. Kemudian kalau di rumah ya diterapkan kepada orang tuanya, saudaranya. Nah, ini pembiasaan membentuk akhlak anak yang mulia. Kemudian anak diperkenalkan yaitu pentingnya budaya bersih, baik di sekolahan, di rumah, di lingkungan masyarakat. Ini anak sudah dilatih betapa pentingnya kebersihan. Sebab dengan bisa menjaga kebersihan, insya Allah akan terjaga dari penyakit yang akan datang pada kita. Sehingga bapak ibu guru ini sudah melatih anak betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Jadi ini yang terakhir kesimpulan dari pemaparan saya selaku kepala sekolah dalam mempresentasikan visi dan misi dari SDN 3 Kerobokan. Visi dan misi sekolah merupakan kompas yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Jadi kompas itu adalah arah ya, yang menunjukkan arah kita. Tanpa visi misi, terutama pendidikan di sekolah kita tidak akan mencapai tujuan yang kita harapkan. Sehingga mari untuk bapak ibu guru kita dukung bersama, dari saya selaku kepala sekolah, kemudian didukung dari bapak ibu guru, kemudian dari komite sekolah dan masyarakat secara umum untuk mendukung adanya visi misi yang sudah kita tetapkan bersama. Kemudian semua pemangku kepentingan harus bersinergi. Jadi
Jadi ini harus bersinergi, tidak cukup kepala sekolah saja, tidak cukup bapak ibu guru saja, tapi semuanya, baik dari komite sekolah, masyarakat secara umum, untuk mewujudkan visi dan misi sekolah demi kemajuan keberhasilan peserta didik. Jadi ini kesimpulan terakhir. Semoga apa yang saya utarakan pada siang hari ini terutama untuk kepentingan SD kita, semoga menjadi harapan atau tumpuan masyarakat, terutama di lingkungan desa Grobogan, sehingga dengan menjunjung tinggi atau melaksanakan betul-betul visi misi ini, insya Allah SD kita akan semakin maju dan akan semakin disayangi dari lingkungan sekitarnya. Terima kasih. Mungkin ini observasi semester 2. Mungkin untuk tahun-tahun ke depan sudah tidak visi misi lagi, tapi mungkin materi atau tema yang lain. Saya kira untuk visi misi setahun ini memang harus kami sampaikan, karena betapa pentingnya visi misi biar sampai kepada bapak ibu guru semuanya dan masyarakat sekitarnya. Demikian, dan sekali lagi apabila kami dalam menyampaikan pemaparan ini ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.